Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah menuju Madinah sungguh telah dinanti oleh para penduduk Madinah dan penduduk Mekah yang telah hijrah terlebih dahulu. Kabar usaha pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kafir Quraisy telah tersebar di Madinah. Semua orang mencemaskan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merasa khawatir terjadi apa-apa dengan Rasulullah, mereka hanya bisa bergumam dalam hati, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat sampai ke Madinah atau tidak tanpa adanya kepastian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya tiba dan terlihat di ujung kota Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Semua orang keluar dari rumahnya menyambutnya dengan rasa sukacita dan bahagia. Rasa cemas dan khawatir orang-orang terbayar lunas dengan kehadiran orang yang sangat mereka sayangi dan telah dinanti-nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menaiki untanya. Setiap keluarga berusaha menghentikan unta beliau sembari menawarkan diri agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan singgah dan memilih tinggal di rumahnya. Namun, setiap kali tawaran itu disampaikan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Biarkan unta ini berjalan. Unta ini mendapat perintah ataupun digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian, unta itu berjalan menyusuri kota Madinah. Lalu, unta itu tiba-tiba menderum di sebuah tempat dan berhenti di situ. Nabi memahaminya dan kemudian berkata, "Ini adalah tempat yang insya Allah dikehendaki ataupun untuk dibangun masjid." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya rumah siapa yang paling dekat dari tempat ini. Abi Ayyub dengan tegas menjawab, "Rumah kami yang paling dekat wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." "Silahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan menginap di rumah kami," ucap Abi Ayyub dengan perasaan yang sangat bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tinggal di rumah Abi Ayyub. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah sementara waktu di rumah Abi Ayyub sembari menunggu masjid dan rumah beliau yang sedang dibangun rampung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut luar biasa oleh penduduk Madinah dengan masing-masing keluarga memberikan hadiah terbaik yang dimiliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menerima hadiah. Ummu Sulaim tak mau kalah. Ia adalah perempuan yang memeluk agama Islam. Ia juga ingin memberikan harta yang terbaik yang dimilikinya. Ia kemudian berbicara, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang memberikan hadiah berupa harta terbaik yang mereka miliki, namun sayangnya aku tidak punya harta. Aku hanya putra harta tersayang yang aku miliki, yaitu putraku. Terimalah putraku ini Anas. Jadikanlah ia sebagai khadim, pembantu yang membantu segala urusan engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerima Anas bin Malik sebagai pembantunya. Anas bin Malik kemudian didoakan agar usianya panjang, anaknya banyak dan rezekinya banyak. Oleh karena itu, sahabat terakhir yang meninggal adalah Anas bin Malik berkah dari doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat di mana unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderum itu biasanya digunakan untuk mengeringkan kurma. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun di tempat tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat bersama para sahabatnya. Tempat itu dimiliki oleh Bani Najjar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bani Najjar agar mereka memberikan harga tanah itu guna beliau beli. Namun Bani Najjar menolaknya sembari berkata, "Kami tidak memungut imbalan atas tanah itu kecuali hanya pada Allah, dengan maksud tanah itu diberikan secara cuma-cuma." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berusaha mencari tahu siapa sebenarnya nama pemilik tanah itu. Beliau diberitahu bahwa pemiliknya adalah dua orang pemuda yang ditinggal mati ayahnya bernama Sahal dan Suhail. Nabi kemudian hendak membeli tanah itu kepada dua pemuda ini. Namun, kedua pemuda tersebut menolaknya dan berkata bahwa kami berikan tanah itu pada engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak enak hati, hingga kemudian mereka berdua akhirnya bersedia menjual tanah tersebut. Tanah yang dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat kuburan, gundukan dan pohon kurma. Beliau meminta agar kuburan itu dipindahkan, gundukannya diratakan dan pohon kurmanya ditebang sebagai permulaan dari mulainya proses pembangunan Masjid Nabawi. Sahabat Ansor dan Muhajirin bahu-membahu dan gotong royong membangun masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga turun dan turut membangun bersama para sahabatnya. Bata, kayu dan pelepah kurma yang menjadi material bangunan masjid dibawa satu persatu oleh para sahabat. Ammar bin Yasir dengan rasa semangatnya memikul dua bata besar sendirian, di mana orang-orang hanya membawa satu bata saja. Ia membawa satu bata miliknya dan satu bata lain yang semestinya dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak tega kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat membawa bata, sehingga ialah yang membawanya. Semangat gotong royong para sahabat Ansor dan Muhajirin yang membangun masjid tanpa rasa pamrih ini membuat hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersentuh. Beliau kemudian berdoa, "Tidak ada sebaik-baiknya balasan kecuali balasan akhirat. Semoga Allah menolong dan mengasihi orang Ansor dan Muhajirin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata pada Ammar yang selalu membantu beliau, "Orang-orang hanya mendapat satu pahala, namun engkau mendapat dua pahala. Kelak nanti engkau akan meminum susu di surga sebagai imbalannya." Bangunan masjid begitu sederhana, tiangnya menggunakan kayu kurma, atapnya ditutup menggunakan pelepah kurma, adapun temboknya menggunakan bata yang dibuat oleh sahabat bernama Yamami. Yamami sendiri merasa gemas setelah sebelumnya melihat pembuatan bata terlampau lambat. Ia pun turun tangan membuat bata dengan keahlian yang ia miliki dalam membuat bata. Pembangunan masjid itu memakan waktu berbulan-bulan. Diperkirakan ukuran awal masjid itu panjangnya 50 meter dan lebarnya 49 meter dengan dilengkapi 3 pintu. Di ujung masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peruntukkan bagi orang-orang yang hendak menggunakan masjid sebagai tempat istirahat, yang kemudian mereka dikenal sebagai nama Ahlus Sufa. Begitulah perkiraan awal bangunan Masjid Nabawi sebelum kemudian diperlebar di masa Utsman bin Affan dan semakin indah seperti pada masa sekarang. Dan demikianlah kisah membangun Masjid Nabawi. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.